Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan materi 12 izin menyampaikan presentasi secara mandiri dengan beberapa anggota kelompok. Antara lain saya Muhammad Fikri Saifullah dengan NIM 22830786. Lalu Saya Ratif Jendel Israwi dengan NIM 22830767. Saya Zaini Sekrandika dengan NIM 22830815. Saya Muhammad Saiful Haji dengan NIM 22830789. Saya Putri Rahmawati dengan NIM 22830799. Saya Ridho Fatani Mukarrabin dengan NIM 22830803. oke, lanjut untuk pemaparan materi presentasi yang akan diawali oleh Mas Rodi. Baiklah, sebelum mengenal tentang risk management, kita perlu mengetahui apa itu resiko. Resiko intinya adalah potensi atau kemungkinan terjadinya kerugian akibat adanya serangan terhadap aset yang dimiliki oleh perusahaan. Singkatnya, risiko itu perpaduan dari ancaman, kerentanan, serta akibat. Next. Level resiko sendiri terdapat 4 level. Yang pertama yaitu level rendah, tidak mengakibatkan efek yang berlebihan. Terus yang kedua yaitu level medium. Itu level medium akan berpotensi naik ke level ekstrim atau high apabila tidak diatasi. Serta yang level 3 yaitu level ekstrim, dan yang terakhir level high. Perlu tindakan lebih lanjut untuk mengurangi resiko ke level medium. Oke, selanjutnya untuk manajemen risiko. Jadi manajemen risiko itu proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko untuk melindungi aset digital dari berbagai ancaman dan risiko. Untuk tujuannya dari manajemen risiko itu sendiri ada beberapa. Untuk yang pertama, ada identifikasi dan potensi akibatnya. Kemudian ada kontrol mitigasi risiko. Dan selanjutnya ada prioritisasi penanganan risiko berdasarkan tingkat kerusakan. Oke, untuk yang terakhir pembuatan kebijakan, strategi, dan rencana manajemen risiko. Jadi next. Oke, kemudian untuk lanjutannya peran dan tanggung jawab peran kunci yang pertama menentukan risiko dan potensi akibatnya. Untuk yang kedua terkait peran kunci mengidentifikasi dan mengevaluasi langkah-langkah pengendalian. Kemudian untuk yang terakhir dari peran kunci itu menyusun dan memonitor implementasi kebijakan keamanan. Dan kemudian yang poin kedua, tanggung jawab dari manajemen risiko. Untuk yang pertama dari tanggung jawab itu sendiri, manajemen keamanan informasi. Yang kedua, tim keamanan IT, tim IT. Kemudian yang terakhir, manajer departemen terkait. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang Key Risk Indicator atau KRI. Definisi sendiri KRI sendiri adalah komponen penting dalam manajemen risiko, yaitu untuk menunjukkan keberesikoan aktivitas terhadap tahap awal. Kemudian peran KRI sendiri yaitu pertama ada indikator kesehatan organisasi, kedua mengurangi kerugian dan mencegah paparan risiko. Untuk selanjutnya risk management atau manajemen risiko. Definisi manajemen risiko sendiri adalah proses berkesinambungan untuk mencapai tujuan dengan mengurangi dan menjaga risiko pada tingkat yang dapat diterima. Langkah-langkah sendiri ada 4, yaitu pertama identifikasi risiko, kemudian penilaian risiko, perlakuan risiko, dan terakhir adalah pemantauan dan peninjauan risiko. Oke, baik, saya akan melanjutkan tentang risk treatment. Ya, definisi perlakuan risiko memilih dan menerapkan pengendalian yang tepat untuk mengubah risiko. Oke, terus memberikan pemahaman tentang tingkat risiko dengan pengendalian dan pelakuan yang sesuai.
Oke, terus untuk saya akan jelaskan tentang pengantar ERM. Manajemen resiko perusahaan atau ERM melibatkan aktivitas implementasi khusus untuk mengatasi resiko, mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan seperti menghindari resiko dan mengurangi resiko. Selanjutnya, tujuan kerangka kerja IRM. Yang pertama, integrasi manajemen resiko. Yang kedua, manfaat manajemen resiko. Yang ketiga, mendefinisikan peran dan tanggung jawab. Yang keempat, menetapkan pendekatan dan mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen resiko. Yang pertama, penilaian dan identifikasi, evaluasi risiko dan pihak yang bertentangan. Yang kedua, pelaporan, hasilkan berbagai jenis laporan. Yang ketiga, penargetan faktor risiko tertentu, fokus pada faktor risiko tertentu. Yang keempat, manajemen dan analisis data efisien, kelola dan analisis data secara efisien dengan sumber daya terbatas. Oke, selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa alat atau penilaian kerentanan. Yang pertama itu ada Core Impact Professional, MBSA, lalu Shadow Security, NS Auditor Networking Security Auditor, Acunetics Online Vulnerability Scanner atau OVS, Security Management Plus, Nexpos, Science, Alien Value Unified Security Management USM. Oke, mungkin seperti itu saja yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.